Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da al-'iyadhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun hadirat arsyadani wa a'azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa terhaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat di dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Begitu banyak pemberian dari Allah yang kita terima dengan tanpa kita meminta kepadanya. Atas dengan semua nikmat tersebut kita mampu menjalankan ibadah di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan kesempatannya pula pada maghrib menuju isya di hari ini kita bersimpuh di hadapannya memupuk rasa takut dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya. Dan kita bersyukur dengan semua nikmat tersebut kita mampu menjalankan misi kita selaku khalifah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa diartikan sebagai pemimpin, yang bisa diartikan sebagai pengganti setelah bumi ini sebelumnya luluh lantah yang disebabkan oleh para jin-jin yang telah menghuni daripada bumi sebelum manusia diciptakan, yang kerja mereka berperang, menghancurkan, menumpahkan darah, lalu datang pengganti yang sempat Allah Subhanahu wa ta'ala dipertanyakan oleh malaikat-malaikatnya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata Allah. Ya Rabb, apa engkau akan menjadikan di muka bumi tersebut orang-orang yang menumpahkan darah, orang-orang yang merusak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa bertasbih mensucikan namamu dengan tahmid alhamdulillah dan mensucikan engkau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu atas penciptaan seorang hamba, seorang manusia sebagai pengganti daripada makhluk sebelumnya. Karena kalau bercerita tentang Nabi sebagai junjungan kita, bahkan junjungan alam, maka Nabi adalah manusia yang mengurusi segala macam urusan daripada umatnya.
Bercerita tentang Nabi, dia adalah kepala keluarga terbaik yang pernah ada. Bercerita sebagai suami, dia suami terbaik bagi istri-istrinya. Bercerita tentang panglima perang, Nabi adalah yang terbaik, yang paling pemberani dalam peperangan. Bercerita tentang keuangan, Nabi paling bisa mengatur keuangan untuk akhiratnya. Bercerita tentang memimpin sebuah negara, bukan negara ya. Kalau negara dimaksud itu nation state. Kita tidak kenal dulu, sebelum 1924 kita tidak kenal namanya nation state. Negara nasional tuh nggak kenal kita batas-batas. Bahkan kepemimpinan, kekhilafahan, daulah Islamiyah, para amir, para sultan itu memimpin luas daripada batas-batas negara yang kita kenal saat ini. Sultan yang tinggal di Damaskus tidak mesti punya paspor masuk ke Makkah Madinah, masuk ke Mesir dan lain sebagainya. Karena kita ditugaskan menegakkan agama. Secara khusus dia ibadah mahdoh, secara umum tujuan daripada adanya kita manusia sebagai khalifah adalah siasatud dunya biddin. Mensiasati dunia dengan agama, membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat dalam menjalankan kehidupan duniawi. Maka saya sampaikan di depan tadi bahwa din yang dimaksud itu adalah sesuatu yang tidak terdikotomi dengan sesuatu apapun. Berbicara tentang kesehatan, agama berkaitan dengannya. Berbicara tentang ekonomi, agama terkait di dalamnya. Berbicara tentang sosial, agama paling bisa menunjuki kita, dan lain sebagainya. Jadi mensiasati dunia dengan agama. Ini salah satunya. Membuat polais, membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan syariat Islam. Artinya orang belum tentu akan dikatakan baik ketika dia hanya konsentrasi pada sholatnya, sementara dia masih mudah menabung di bank-bank konvensional. Orang belum dikatakan baik bahkan setelah dia berangkat umroh dan haji, sementara dia jual beli dengan cara yang tidak ma'ruf, bahkan haram menurut syariat. Orang belum dikatakan baik ketika dia membayar zakatnya, melaksanakan sholat dan puasa penuh di bulan Ramadan, sementara tidak mau berbicara tentang sosial di sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Belum dikatakan baik orang yang penuh sholat sunnahnya, sholat wajibnya, sementara untuk mengurusi perkara-perkara rumah tangga, sosial, bernegara, berpolitik, kepemimpinan, tidak mengaitkan Islam dalam perkaranya, dalam perkara-perkara tersebut. Maka mensiasati dunia dengan agama itu menjadi salah satu misi terpenting di dalam kehidupan kita, dalam menjalankan lembaga, dalam menjalankan organisasi. Penting menjadikan syariat sebagai pertimbangan yang kuat di atas semua aturan-aturan yang ada. Ada suami istri, salah satunya mengadu gara-gara selingkuh, dikenakan pasal penjara 5 tahun. Tapi ada seorang yang berzina, sementara tidak dapat aduan, menurut pertimbangan hukum-hukum duniawi sementara ini,
tidak dikenakan pasal apapun dan hukuman apapun. Sementara dalam agama bagaimana? Yang muhsan terjaga dirajam, yang tidak muhsan, ghairu muhsan, belum menikah kena cambuk. Jadi ada banyak perkara ketika tidak disiasati dengan syariat, nilainya di hadapan manusia pasti timpang. Pasti timpang. Nah, ini salah satu pembuka kita pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Nadallahu mu'minin, Allah memanggil orang-orang beriman. Ittaqullah, untuk bertakwa, untuk takut kepada Allah. Pertama diminta untuk bertakwa. Setelah iman, tugas seseorang adalah melaksanakan dalam kegiatan yang aplikatif sehari-hari. Setelah iman, Allah minta seseorang mempraktekkan bukan hanya secara teori tetapi secara praktis. Bertakwa dalam masalah apa? Dalam segala hal. Setelah diminta bertakwa, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, li ghad. Wal tanzur. Jadi kehidupan kita di dalam ayat ini ayat yang menakjubkan. Al-Hasyr ayat 18 ini ayat yang mengajak kita untuk berpikir mendalam terhadap roadmap kehidupan kita, untuk membuat visi nanti setelah ini seperti apa. Walaupun ini adalah tahun Masehi, tak ada salahnya Januari yang kita kenal ma'ruf sebagai bulan pertama di tahun Masehi ini, kita membuat visi dan misi yang baru. Kemana tujuan kita dan apa misi kita, dengan berkaca setelah kita melakukan yang sudah-sudah. Setelah kita melakukan yang sudah-sudah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wal tanzur, kata Allah, dan lihatlah dirimu. Allah tidak menggunakan kalimat ru'yah, padahal bisa. Walra, kata Allah, dan lihatlah. Karena ru'ya, ra'ayara, ru'yatan itu melihat dengan mata telanjang, selesai. Saya lihat ibu ini ru'yah, saya lihat bapak di sini ru'yah, saya lihat adik-adik di situ ru'yah, selesai. Masalah ru'yah itu selesai, lihat doang. Makanya berkaitan dengan hilal, gampangnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW hanya sekedar ngasih tahu, tengok. Ya, di padang pasir ataupun di lautan lepas. Kalau sekarang kan ada ilmu astronomi dengan mikroskop, dengan teropong dan seterusnya, dilihat, nampak puasa kalian, nampak buka lagi di Idul Adha. Tak nampak, fa in ghumma alaikum, bukan kemudian dia tak ada, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata, maka disempurnakan bilangannya. Yang semula harusnya 28 atau 29 lengkapi menjadi 30. Udah pasti besok puasa, atau udah pasti besok Idul Fitri atau Idul Adha. Itu ru'ya. Tapi Allah untuk melihat kepada diri dan kehidupan manusia, Allah mengatakan pakai kata-kata nazara yanzuru. Apa artinya? Cermati, telitilah perbuatan dirimu, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lihatlah dan cermatilah
oleh dirimu apa-apa yang telah kamu suguhkan dulu lighadin. Kalau berbicara tentang kehidupan yang visioner, negara manapun, manusia hebat manapun di dunia saat ini paling hanya berkisar 100 tahun. Indonesia visi misi yang paling dekat visi kapan? 2045. Indonesia emas. Indonesia harga naik, bukan harga mati ya. Indonesia harga naik, bukan harga mati. Mencuri boleh, yang penting sopan. Nah, itu harga mati, naik harusnya. Jangan mencuri, tetap sopan. Jangan korupsi, tetap sopan. Karena Indonesia harga naik, bukan harga mati. Visinya sampai berapa tahun? Hanya puluhan. Katakanlah ada orang-orang hebat sukses di dunia saat ini. Buatlah visi kalian 100 tahun ke depan untuk perusahaan. Buatlah visi kalian untuk 200 tahun ke depan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu berdasarkan hadis ini menyatakan orang pintar, menyatakan orang cerdas, rajulun kayyis liman fakkara lima ba'da maut, katanya. Orang yang cerdas itu yang punya visi, yang punya misi, berpikir untuk setelah hidup, setelah matinya. Hidup setelah matinya. Coba bayangkan. Agama mana yang mengajarkan itu? Orang sukses mana yang mengajarkan membuat visi misi hidup itu untuk kehidupan setelah mati? Hanya Islam. Artinya apa? Ketika dia membuat misi, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan dunia, tengok yang sudah berlalu di 2005, tengok yang sudah berlalu di 2004, semua itu lighadin amla, untuk kehidupan besok atau tidak lighadin. Para ulama sepakat artinya inda qiyamis sa'ah, ketika tegaknya kiamat. Apa yang saya lakukan 2025, berapa persen untuk hari kiamat? Yang saya lakukan 2024, 2023 sampai tahun 2000 sampai tahun 1990-an, berapa persen semuanya lighadin untuk hari kiamat? Berapa persen semuanya untuk hari kiamat? Nah, di sini kami sengaja tema ini, walaupun harusnya ini untuk akhir tahun, tapi tidak ada salahnya untuk awal tahun. Toh baru sepekan kita menjalankan 2026. Apakah semuanya lighadin? Apakah kita sudah secerdas yang disarankan oleh Nabi, bahwa kehidupan kita menyiapkan gaya mati? Kalau gaya mati seseorang bagus, pasti gaya hidupnya baik. Gaya mati kita apa? Saleh, husnul khatimah. Orang mau husnul khatimah dan saleh, pasti gaya hidupnya baik. Tapi orang yang berpikir gaya hidup, gaya matinya belum jelas. Apalagi yang banyak gaya. Karena hukum dan gaya berbanding lurus. Menurut hukum fisika, orang banyak gaya pasti banyak tekanan. Tengok aja orang banyak gaya, banyak tekanan. Orang banyak tekanan mungkin banyak gaya. Siapkan gaya mati. Kehidupan kita mengejar kehidupan akhirat. Ya, menyiapkan gaya mati kita. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, diri kalian tentang apa-apa yang sudah diperbuat dahulu. Maka ini penting. Dan itu nanti akan terlihat oleh hamba-hambanya ditafsiri oleh Allah dalam Quran surah Al-Kahfi. Ya laitani ma hadzal kitab, katanya. Ada hamba-hamba yang terkejut. Bisa terkejut dengan bahagia, bisa terkejut dengan dalam keadaan yang ketakutan. Ada yang bahagia, maha umqra'u kitab, ya tengok. Baca kitab aku nih. Ada yang ya laitana kanatil qadiyah, alangkah ini tak ditegakkan. Ya laitani law kuntu turaba, seandainya aku hidup sebagai hewan. Di dalam Quran surah An-Naba tuh ayat 40.
Hewan tuh bagaimana kalau bangkit? Ya tanah. Tidak jadi apa-apa. Artinya apa? Hewan itu bedanya sama manusia, tidak dihisap. Masalahnya kita dihisap, hewan tidak. Semerusak apapun harimau dan gajah, mereka tidak dihisap. Yang dihisap tuh kita manusia. Tengok apa-apa yang sudah diinikan. Ya laitani, ya, ma hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa nih? Semuanya ada. Semuanya tercatat. Yang kecil tak luput, apalagi yang besar. Ada yang terkejut nengoknya. Maka penting melihat masa lalu. Sebagai mana spion, ibu-ibu, bapak-bapak berkendara. Kalau kita berkendara tanpa lihat spion, apa yang terjadi? Banyak enggak orang kecelakaan gara-gara berkendara enggak dengan spion? Banyak. Sudah pakai spion saja, ibu-ibu masih sen kiri belok kanan kan gitu. Sen kanan belok kiri kan gitu. Ibu ngapa sen kanan bu? Padahal ibu nak belok kiri. Belum, tujuan saya nanti memang belok kanan. Dipasangnya dari rumah sen kanan kan gitu. Memang itu. Kalau ibu-ibu itu udah raja jalanan pokoknya. Tak bisa ditebak. Udah di jalan. Boleh kita hidup melihat masa lalu hanya untuk memastikan bahwa keadaan masa lalu memberikan pelajaran bagi kita untuk maju ke depan. Dan tak boleh seseorang berkendara juga terlalu sering untuk melihat spionnya. Masa lalu 2024, 2025-nya sudah sangat jelek buruk dan banyak kesalahan. Jangan selalu nengok spion. Bayangkan ibu-ibu berkendara hanya nengok spion. Apa yang terjadi? Kecelakaan juga. Yang sering nengok spion kecelakaan, yang tak nengok spion sama sekali nengok ke depan saja juga bahaya. Melaju kehidupannya tanpa melihat pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi di masa lalu, pasti kena. Makanya penting kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus Islam. Jalannya siapa? Orang-orang yang diberi nikmat, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan yang beramal tanpa ilmu, bukan yang berilmu tak beramal-beramal seperti Yahudi. Ada orang yang beramal tanpa ilmu seperti Nasrani. Islam tidak beramal tanpa ilmu dan mengamalkan semua ilmunya. Jalan siapa itu? Allah tafsiri dalam Quran surah An-Nisa, "Wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Kalau tadi kita bermunajat minta khitabnya kepada Allah, lawan bicara secara langsung. Kalau di sini Allah menyampaikan an'amallahu 'alaihim, yang Allah berikan nikmat atas mereka siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam menjalankan agama, wasyuhada, orang yang telah mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Apa kata kunci dalam Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang kita dimintai membacanya 17 kali minimal dalam sehari itu. Kata kuncinya kata Allah, pelajari sejarah, pelajari masa lalu. Kata para ulama, siapapun yang tidak mempelajari sejarah, maka sejarah akan mengajari hidupnya bagi masa hidup yang akan datang. Pelajari yang sudah berlalu. Cermati kata Allah Subhanahu wa taala, sejarah apa? 4 golongan tadi. Lalu kehidupan kita sendiri, lalu kehidupan mungkin istri dan anak kita sendiri, lalu kehidupan mungkin keluarga kita sendiri. Bapak kita bagaimana dulu menjalankan kehidupan, mama kita dulu bagaimana menjalankan kehidupan, kakek nenek kita bagaimana menjalankan kehidupan. Semua itu termasuk Islam yang diminta dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur, kalau dia mendapati kekurangan masa lalunya, dia perbaiki yang kurang-kurang. Kalau dia merasa kurang sempurna dalam ibadah,
Dia melakukan itmam, penyempurnaan dalam ibadah-ibadah yang barangkali belum terkoneksi semuanya. Sholatnya sudah mantap 5 waktu. Mungkin di sholat sunnahnya belum mantap. Sholatnya semuanya sudah mantap. Mungkin infaknya kurang banyak. Infaknya sudah banyak, semuanya sudah banyak. Mungkin meluangkan waktu dan tenaganya untuk agama kurang. Buat koneksi-koneksi baru yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk takwa kepada Allah. Dan Allah lagi-lagi menguatkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Dan Allah fair dalam ayat ini. Allah akan cermati, Allah minta kita cermati. Innallah, kenapa Allah minta cermati? Innallah khabir, kata Allah. Karena aku teliti. Khabir itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia cuma maha tahu, padahal tidak. Makanya tidak akan pernah Al-Quran, tidak akan pernah bahasa Arab bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun kecuali dia yang mempelajari bahasa itu sendiri. Innallaha khabir, kata Allah. Sesungguhnya aku maha teliti. Tengok, cermati, karena aku teliti, kata Allah. Bima kuntum ta'malun. Bima ta'malun, terhadap apa yang telah kalian perbuat atau yang sedang kalian kerjakan, kata Allah. Atau yang apa yang kalian rencanakan. Ya. Nah, ini ayat ini luar biasa. Diajak kita untuk berpikir, membuat visi yang baru, misi yang baru ke depannya. Visi dan misi yang semacam apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Maliya wa malid dunya." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah. Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini, kata Allah, kecuali layaknya seorang pengembara tahta syajarah, di bawah sebuah naungan pohon rindang. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian aku istirahat sebentar di dunia ini, wa tarakaha, lalu aku berlalu meninggalkannya, kata Rasulullah. Dan sifat dunia ini, saya ulangi sekali lagi, karena sudah pernah saya sampaikan dulu, bahwa dunia ini punya 3 sifat utama. Hiya qalilah, dia sedikit. Sebagaimana kita memasukkan asabi'ah, memasukkan jari kita ke dalam lautan, kemudian kita angkat, farrafa'ah falyanzur lima yarji, lihat apa yang sisa, kata Rasulullah SAW. Bahkan lihat yang sisa saja, yang 1 tetes saja belum tentu betul-betul menetes. Pernah enggak kita nyelupkan tangan kita, angkat? Kadang-kadang tetesannya masih gantung. Falyanzur, berapa yang sisa, kata Rasulullah SAW, dibanding kehidupan di akhirat. Wahiyal haqirah, dan dia adalah sesuatu yang hina di mata Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di sebuah jalan bersama para sahabat, mendapati seekor anak kambing bangkai seekor anak kambing. Diangkat telinganya di hadapan para sahabat. Aturidu minkum tadfa' dirhaman. Adakah di antara kalian aukamakal yang ingin membelinya 1 dirham, ya Rasulullah? Majanan, gratis pun kami tidak mau. Apa kata Rasulullah? Fadunya ahwanun indallah min hadha, min hadhil maitah. Dunia lebih hina dibanding bangkai seekor kambing ini, yang mungkin kalian masih bisa hargai untuk bisa jadi apa kek. Sementara dunia bagi Allah itu hina. Wa fania, dan sifat yang ketiga, sifat utama dunia, fania. Apa sifatnya fania? Yaitu fana, binasa. Dunia yang kita tumpuk binasa, yang kita kejar dengan cara yang halal dan haram, semuanya binasa. Hiya aqalul qalil. Dalam sebuah syair, hiya aqalul qalil, dia adalah sesuatu yang sedikit dari yang sedikit. Dunia ini sudah sedikit, dia sedikit dibanding semua perbendaharaan daripada
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ashiquha adzallul minadz-dzalil. Yang cinta kepada dunia, yang ngebet terhadap dunia, ashiquha adzallul minadz-dzalil. Dia lebih hina dibanding yang sudah hina, kata ulama yang mengeluarkan syair. Seorang anak SD gara-gara nonton anime Detektif Conan episode 271, gara-gara melihat kakaknya yang mungkin dipukul dengan ikat pinggang oleh ibunya, tentu saja dengan alasan yang mungkin tertentu, yang melihat bagaimana dia dilarang menggunakan gadget Androidnya di tengah malam yang sunyi menjelang subuh, datang ke dapur atas ketidakpuasan hatinya dan kesalnya melihat kakaknya dipukul dan dirinya tidak diberikan gadget, mengambil pisau dapur, menusuk ibunya yang sedang tertidur 26 tusukan. Si kakak sempat menyelamatkan pisau tersebut dan terluka tangannya. Si adik yang tadi kalap kembali tidak menyerah ke dapur mengambil pisau yang baru. Namun pintu sudah terkunci dan ibu sudah akan dibawa ke rumah sakit namun tidak tertolong. Seorang anak memiliki anak gara-gara tidak bisa memberikan susu di Deli Serdang kalau tidak salah, meminta kepada ibu kandungnya harta untuk bisa membeli susu. Entah bagaimana alasannya, si ibu tidak memberikan. Namun anak tersebut membunuh ibunya dan mengubur dengan kuburan 50 cm. Gara-gara dunia. Seorang ibu di Blok B Belilas membelah perut anaknya sendiri sehingga anaknya yang umur 5 tahun terburai. Gara-gara dunia, perselisihan antara suami dan istrinya. Ashiquha adzallul minadz-dzalil. Maka saya tentang dunia ini saya bilang sama anak-anak santri, biasanya saya tekankan pesan Ustadz bagi antum semua. Setelah ini antum pasti melanjutkan pernikahan, antum punya anak. Sesempit apapun yang mungkin antum dalam keadaan terdesak, bahkan boleh makan bangkai, bahkan boleh mungkin mencuri sesuatu di ladang orang, tetapi tetap ditahan sampai engkau masih bernafas, sampai kapanpun engkau masih tetap bisa makan. Tapi kalau kau tak bisa makan juga, sampai badanmu kurus kering kerontang, istrimu begitu juga, anakmu tak bisa makan, maka nikmati kematian itu sebagai perpisahan terindah terhadap dunia yang memang binasa dan hina ini, saya bilang. Ya. Pasti dia akan mendapat balasan yang terbaik di jannahnya nanti. Sampai pun kita dalam keadaan yang pelik, tak bisa ngasih makan anak dan istri, itu kematian paling indah. Sakit perut kita, sulit kita mencari rezeki, pelik kehidupan kita, itu masih lebih baik dibanding kita harus mengorbankan diri, keluarga, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diminta untuk melihat masa-masa yang sudah berlalu. Apa yang kita perjuangkan ternyata nilainya masih dunia. Apa yang kita perjuangkan ternyata dulu justru banyaknya mungkin jauh dari akhirat. Apa yang kita perjuangkan ternyata belum bernilai ibadah. Kalau ditafsiri lagi dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay yuwahiduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, ya-nya mahdhuf. Ay yuwahiduni, untuk mentauhidkan aku, menyandarkan semuanya kepada aku. Rezeki aku yang nanggung, penciptaan aku yang nanggung, takdir aku yang punya. Tentu dengan pilihan mana baik buruk yang mau dipilih oleh hamba. Keamanan aku yang kasih.
Jadi kita diminta untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu puncaknya. Puncaknya kita diminta membuat visi itu mentauhidkan Allah, mengharap wajahnya. Misinya nanti boleh, silakan buat koneksi-koneksi baru untuk kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini belum kita lakukan. Mungkin kita sudah agak redup, berita tentang Aceh, berita tentang Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mungkin boleh kita searching-searching lagi. Awal-awal kemarin mungkin gempurannya banyak, luar biasa, Masya Allah. Mungkin saat ini mungkin bertanya, mungkin masih ada yang membutuhkan, pasti itu. Pasti itu masih ada yang membutuhkan. Tengok tetangga-tetangga kita, mungkin ada yang masih kelaparan. Mungkin masih ada yang memiliki hutang yang banyak, bisa kita bantu. Yang bahkan membahagiakan seorang muslim, kata Rasulullah, itu lebih baik dibanding beriktikaf bulan Ramadan di kedua kota suci Makkah dan Madinah. Tapi kan banyakan kita kan lebih senang kita ibadah sendiri, nyaman sendiri dibanding bantu orang lain. Maka yang bantu orang lain itu kenapa pahalanya lebih besar dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Karena kita mengajak bahagia orang lain, bukan kebahagiaan diri sendiri. Puas diri kita sholat, puas. Sudah keluar dari orang yang merugi, belum sampai ngajak orang dalam kebaikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, cermati apa yang sudah engkau suguhkan di masa yang lalu untuk masa yang akan datang. Li ghadin wattaqullah, lagi-lagi takutlah kepada Allah. Dua kali Allah nyebutkan takut, lagi-lagi takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah teliti, aku nih teliti, kata Allah. Bagaimana telitinya Allah? Innallaha ya'rifu, Allah mengetahui. Namlatus sauda, ada seekor semut hitam, yamshi fi hajaratis sauda, berjalan di atas batu yang hitam, fi zulamil lail, di tengah malam gelap gulita. Itu Allah kasih gambaran doang tuh, semut hitam jalan di atas batu hitam di malam hari. Coba bayangkan. Saya lepas kacamata enggak tahu, ibu-ibu mana saja nih enggak tahu. Saya lepas kacamata sudah enggak tahu. Disuruh nebak pun saya enggak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui lima fis sudur, bahkan terhadap apa yang ada di dalam hati kita sebagai manusia. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita membuat visi dan misi yang terbaru. Buat visi kita kembali di 2026 dan seterusnya agar membuat koneksi-koneksi yang lebih baik, menjalankan kehidupan dengan menjadikan syariat barometer utama. Ya, pokoknya syariat jadi barometer utama. Coba syariat mandang gimana sih? Syariat mandang gimana sih? Boleh enggak? Syariat akan melakukan apa sih? Boleh tidak? Syariat mengarahkan kayak gini, aku kayak gini, oh berarti prinsip saya salah. Syariat melakukan kayak gini, tapi aku adat kebiasaanku kayak gini, berarti adatku salah. Jadi syariat jebak sebagai ini yang utama. Patokan utamanya syariat. Nah, baru mungkin profesionalitas dan lain sebagainya. Lihat ibadah-ibadah apa yang sudah sempurna dan yang belum sempurna. Tentu saja dengan rukun Islam yang 5, lalu cabang-cabang keimanan yang lainnya, mulai dari kebersihan rumah, lingkungan, karena itu bagiannya. Disiplinnya bagaimana, integritasnya kalau melaksanakan suatu tugas bagaimana. Innallaha la yuhibbul al-amal safsafaha. Allah enggak suka seseorang melakukan amal setengah-setengah atau hanya kurang maksimal. Nah, itu dimaksimalkan. Salatnya mestinya bisa, jaga rawatib bisa.
Apa salahnya sebelum sholat, sebelum keluar dari masjid setelah maghrib itu memang mengerjakan 2 rakaat sunnah? Saya tanya sama ibu-ibu, berapa? 2 menit setengah selesai. Itu dengan menjaga tumakninah semua rukun-rukunnya, yakin selesai itu. Hanya 2 menit setengah, jangan korbankan dengan HP, jangan korbankan dengan pikiran-pikiran kita yang menyatakan, mengajak, mendesak sebuah urusan yang terjadi di luar masjid. Jadi lakukan salat-salat sunnah, mungkin infak hariannya, membantu orangnya. Di sini kita buat koneksi-koneksi baru secara individu maupun secara sosial. Semoga kita semuanya bisa membuat visi dan misi yang baik menurut Islam dan lain sebagainya. Waktu isyaknya masih panjang, masih ada beberapa menit. Kalau masih ada, kami persilahkan. Barangkali ada sesuatu yang Bapak Ibu akan tanyakan. Silakan. Tapi Bapak Ibu sekalian ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan barangkali sampai di sini kajian kita di awal tahun ini. Semoga bisa memberikan keimanan dan mengajak kepada ketakwaan, menjauhi sesuatu yang hanya nilainya duniawi, tapi bawalah duniawi tersebut untuk selalu bernilai akhirat, dengan mempertimbangkan syariat sebagai barometer utama dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.